alam yang ada di Kabupaten Tanggamus, mulai dari air terjun, taman dan perbukitan, kolam mata air pegunungan, bahkan pantai dan pulau, yang memiliki eksotisme tersendiri, yang memiliki daya magis akan keindahannya. Pasca pandemi COVID-19 yang sempat membuat sektor pariwisata menjadi terpuruk akibat minimnya tingkat kunjungan dan penutupan lokasi wisata, dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus terus bergerak dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus agar bangkit dan berkembang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Haji Retno Noviana Damayanti STMT, mengatakan bila Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanggamus dalam peningkatan pariwisata di Kabupaten Tanggamus, di mana Dinas Pariwisata Tanggamus mengusung jargon pariwisata Tanggamus, yakni pesona wisata ratu, yakni wisata ramah, wisata aman, wisata teristimewa, dan wisata unggulan. Visi dari Kabupaten Tanggamus itu sendiri yaitu tangguh, agamis, mandiri, unggul, dan sejahtera, di mana PEKON sebagai basis untuk kemandirian, keunggulan, dan kesejahteraan. Sedangkan misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri kami terjemahkan di mana PEKON sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial dan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan gotong royong. Kemudian mewujudkan pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.
Sebagai Kepala Dinas Pariwisata Tanggamus, Retno tak lupa menyampaikan terima kasih kepada OPD lainnya yang sudah memberikan support bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Tempat-tempat destinasi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini banyak mendapat support dari beberapa OPD yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dalam pengelolaannya tetap di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi peran dari beberapa OPD terhadap pembangunan terjadinya tempat-tempat destinasi ini cukup berperan penting, di mana seperti Dinas PU, Dinas Perikanan, kemudian beberapa dinas yang telah kita bekerja sama dalam rangka untuk kami meningkatkan keunggulan dari destinasi wisata. Dirinya juga mengaku bila Dinas Pariwisata dalam upaya inovasi dan digitalisasi di sektor pariwisata, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia agar wisatawan yang tidak membawa uang tunai bisa membayar melalui barcode yang disediakan Bank BRI. Retno juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada instansi pemerintah maupun swasta yang turut membantu dalam mendukung sarana dan prasarana di lokasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus, di antaranya Bank Lampung, Danon, dan lain-lain. Menurut wanita yang dikenal ramah ini, bila pembenahan lokasi destinasi wisata akan membuat pengunjung merasa betah dan nyaman, sehingga ingin kembali berkunjung ke lokasi wisata di Tanggamus. Untuk tiket masuk ke tempat destinasi air terjun Wanelan, kalaupun kita tidak bawa uang kontan, kita sudah memakai QR ya, itu barcode ya, barcode. Jadi kita bisa masuk melalui barcode yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Kemudian kita juga support dan kemudian kita juga mendapatkan support dari beberapa perusahaan-perusahaan atau bank-bank terhadap keberadaan pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti dari Bank Lampung memberikan beberapa sarana prasarana yang ada di sini. Kemudian dari PT Aqua ya, Aqua, Danon juga mereka membantu kita untuk melalui CSR memberikan beberapa sarana dan prasarana yang ada di sini. Jadi kolaborasi kita terhadap pihak swasta, pihak bank sudah kita bina, sudah kita lakukan kerjasama. Jadi kami berharap Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus ini
dengan pembenahan yang ada di kabupaten ini terhadap destinasinya, pengunjung di Kabupaten Tanggamus ini akan semakin meningkat, pengunjung akan semakin nyaman dan betah, dan akan datang lagi ke Kabupaten Tanggamus dengan membawa beberapa kenangan yang akan dibawa pulang. Peran Dinas Pariwisata Tanggamus terhadap pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kabupaten Tanggamus bukan isapan jempol. Hal ini terbukti dari apa yang diakui Eko Siswanto, pengelola tempat wisata Bukit Idaman. Dirinya mengaku merasa terbantu dalam pengelolaan pariwisata baik dari pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pariwisata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bukit Idaman yang beralamat di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Di sini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana kerjasama Dinas Pariwisata dengan pengusaha-pengusaha pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Salah satunya kita akan berbincang dengan Mas Eko. Di sini beliau adalah salah satu penanggung jawab yang ada di wisata Bukit Idaman yang beralamat di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus. Silakan Mas Eko, bisa diceritakan sedikit bagaimana nih awal mula bisa berinvestasi wisata di Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Edi, makasih banyak. Sebenarnya tempat ini sih nggak sengaja lah ya. Dulu kita main-main ke sini. Dulu pariwisata belum seperti ini, membooming seperti ini, masih ada 1-2 aja. Kita main ke sini, kita ngobrol dengan teman-teman, dengan anunya. Gimana sih kalau kira-kira ini mau dijadiin tempat wisata? Ya, boleh juga. Gitu kan. Makanya dari situ kita mulai ya mengintip-ngintip bagaimana, karena kami dulu juga basic pariwisatanya nggak ada kan. Akhirnya kami tanya ke sana, tanya ke sini, tanya ke dinas. Akhirnya terciptalah Bukit Idaman seperti ini sekarang. Terus kembali Mas, kelas balik tentang perizinan sendiri seperti apa nih Mas di pemerintah Kabupaten Tanggamus? Apakah mereka itu sangat membantu atau terbuka, seperti apa ceritanya Mas? Oh, kalau masalah perizinan, alhamdulillah yang kami rasakan sekarang ini Pemda dan dinas terkait itu sangat mendukung. Kami yang istilahnya masih buta pariwisata selalu bertanya dan selalu mendapat jawaban serta eksekusi yang bagus. Seperti misalnya dalam perpanjangan, Pak, yang dibutuhkan ini Bapak ke sana, yang dibutuhkan ini Bapak ke sini. Alhamdulillah itu semua berjalan. Kalau Pemda saya ya angkat jempol lah untuk dukungannya terhadap pariwisata. Artinya selama ini Kabupaten Tanggamus sendiri terkait wisata sangat terbuka ya Pak? Ya, sangat terbuka dan menurut saya sangat welcome lah ya, karena banyak juga terutama di Gisting dan saya dengar-dengar sekarang ini tempat-tempat wisata juga udah mulai dibuka. Ada dengar ada di sana mau dibikin ini, di sini mau dibikin itu, seperti itu Mas. Nah selama ini sendiri Pak, di luar itu Pak Eko, seperti apa nih dukungan dari pemerintah selain izin tadi yang Bapak sebutkan? Pemerintah melalui Dinas Pariwisata terutama ya, karena kami bergerak di bidang pariwisata itu sangat mendukung, terutama pembentukan SDM dengan cara pelatihan-pelatihan. Istilahnya bagaimana sih kita kerja di pariwisata, seperti apa sih agar pengunjung itu merasa nyaman, agar manajemen di dalam wisata sendiri itu bisa mumpuni, seperti itu. Selalu ada dukungan. Kita selalu ada pelatihan, diundang pelatihan, didatengin, diajak ngobrol. Itu sangat menurut kami sih sangat mendukung. Kira-kira seperti itu gambarannya Mas Edi. Selain itu Mas Eko, apa sih yang bisa dinikmati pengunjung BI ini dari luar daerah ketika berkunjung di BI sendiri? Kalau saat ini kami hanya masih mengandalkan pemandangan yang diciptakan Tuhan. Kami kelola, istilahnya ya kami jaga lah, bukan kami kelola, kami jaga.
terutama keasliannya sambil kami perbaiki pelan-pelan. Itu yang pertama. Kedua, hawa dingin gisting juga menjadi salah satu daya jual juga, terutama bagi pengunjung-pengunjung di luar gisting. Biasanya merasa sejuk. Itu dua hal itu sementara yang kami jual kepada pengunjung. Dan satu lagi kondusivitas di gisting ini sangat luar biasa. Penduduknya ramah, kooperatif dan aman, nyaman. Jadi menambah pengunjung itu menurut saya itu bertambah nyaman untuk berada di gisting, di BI atau destinasi mana saja yang ada di gisting. Selain itu Mas Eko, untuk tiket masuk sendiri berapa nih kalau kita mau tahu gitu kan? Terus apa fasilitas yang diberikan kepada pengunjung sendiri? Untuk tiket kami sekarang ini orang dewasa 10.000, parkir motor 3.000, parkir mobil 5.000. Anak-anak kalau memang itu jumlahnya 1-2 dalam satu keluarga kami freekan. Kecuali memang ada acara TK atau PAUD memang ada hitungannya, tapi juga mungkin separuh harga dari orang dewasa. Sedangkan fasilitas yang ada di sini sawung-sawung itu free, itu spot-spot foto. Dan kami masih mencoba dengan segala kemampuan kami, keterbatasan kami, membuat fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti arena anak atau wahana-wahana yang lain, yang kedepannya masih dalam perencanaan. Terus harapan Mas Eko sendiri sebagai, bisa dibilang Mas Eko ini pengusaha gitu ya. Artinya apa nih harapan untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri tentang wisata yang ada di Tanggamus? Harapan saya menaruh besar kepada pemerintah, karena walaupun bagaimana peranan pemerintah sangat itu ya dominan dalam pengembangan pariwisata. Saya berharapkan agar pemerintah lebih dan lebih lagi mendukung pariwisata, baik itu secara program-programnya atau eksekusi di lapangannya, seperti itu aja. Kalau selama ini sudah bagus benar, ditingkatkan lagi supaya pariwisata di Tanggamus itu terutama itu bisa lebih maju lagi dan lebih terkenal lagi. Karena menurut saya sumber daya alam di Tanggamus itu sangat luar biasa. Oke. Ada tambahan sedikit Mas dari Mas Eko sendiri untuk para masyarakat yang ada di Provinsi Lampung yang belum pernah berkunjung ke BI ini, seperti apa harapannya? Untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung, silakan datang ke BI. Kalau kami ada kekurangan, mohon diinfokan. Kalau ada kelebihan, diamkan saja. Istilahnya, biar kami bisa lebih baik. Terus kita memanfaatkan media sosial apa aja nih Mas? Biar pemirsa tahu nih. Sementara kami menggunakan IG dan FB. Sementara yang aktif itu. Namanya apa Mas? Bisa disebut? Kalau untuk IG-nya sendiri @Idaman_. Sedangkan untuk FB-nya sendiri namanya Agrowisata Kopi Idaman. Oke. Senada juga diakui oleh Aris Supriyadi, pengelola tempat wisata Mata Air, Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Dirinya mengaku bantuan Dinas Pariwisata sudah support keberadaan wisata ini yang dikelola BUMDes dan Pok Darwis. Sehingga dapat maju berkembang, dirinya meminta Dinas Pariwisata Tanggamus tetap mendorong agar tempat pariwisata di Mata Air Desa Margoyoso semakin maju dan mempromosikan tempat pariwisata Mata Air Desa Margoyoso sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kalau tempat wisata kita kelola kurang lebihnya sekitar 2 tahun. Ini 2 tahun nanti berjalan, 2020 awal kita mulai. Terus selama ini kerjasama dengan Dinas Pariwisata sendiri seperti apa Mas? Untuk Dinas Pariwisata, dari pihak Dinas Pariwisata terima kasih, intinya
dari pihak Dinas Pariwisata lah yang selama ini membimbing kami dalam pengelolaan tempat wisata ini supaya memang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Semuanya di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Terus harapan ke depannya Mas untuk tempat ini sendiri dari Dinas Pariwisata seperti apa? Harapan kedepannya untuk Dinas Pariwisata jangan sampai intinya tetap mendorong kami supaya tempat wisata yang kami kelola ini melalui BUMDes bisa selalu maju dan selalu dibimbing oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Artinya harapan masyarakat yang ada di Pekon ini untuk pendampingan terus dilakukan seperti itu ya? Iya, betul. Terus selain itu Mas ada tambahan lagi Mas? Ada tambahan lagi yang intinya harapan ini untuk Dinas Pariwisata terutama untuk bisa mempromosikan tempat wisata kami mungkin ke luar daerah. Nah, karena mungkin untuk masalah channel, untuk masalah apa dari pihak pariwisata lah yang mungkin channelnya lebih luas untuk memperkenalkan tempat pariwisata kami ini. Cuma selama ini pengunjung hanya lokalan atau udah mulai dari luar daerah Mas? Untuk mulai dari kelola 2020 ya sebenarnya sudah ada lah dari luar daerah, terutama dari mungkin Bandar Lampung, tapi memang belum maksimal. Artinya rata-rata dari lokal sendiri, tapi ya udah alhamdulillah mulai banyak orang mengenal. Tak hanya wisata pegunungan, potensi wisata pantai di Kabupaten Tanggamus juga berbenah baik dari sarana dan prasarana. Seperti yang diakui Dinda, salah satu pengunjung wisata pantai Taman Muara Indah. Dinda mengaku kini sarana dan prasarana di lokasi wisata pantai Muara Indah sudah memadai dan terjaga kebersihan dan keindahannya. Apa sih Mbak alasan Mbak main ke wisata Muara Indah ini? Ya sejuk aja gitu, sejuk aja Om. Terus kayak pemandangannya itu kayak bagus gitu loh, adem. Terus menurut Mbak sendiri gimana nih pengelolaannya, mulai bagus apa gimana? Ya bagus sih. Ruspa, warga rantau Kijang, Kabupaten Tanggamus ini mengatakan bila berkunjung ke lokasi wisata ini bersama keluarga karena bagus, tiket yang terjangkau, dan sarana yang memadai. Ruspa mengakui sudah berulang kali berkunjung ke lokasi wisata Pantai Muara Indah karena merasa nyaman dan sangat mendukung sebagai lokasi rekreasi. Terus Ibu lihat seperti apa nih Bu? Fasilitas yang disediakan tempat ini Bu? Fasilitasnya enak di sini, pemandangannya juga bagus. Untuk tiketnya sendiri Bu? Tiketnya sendiri orang satu tadi berapa tadi? 5.000 orang satu. Artinya terjangkau ya Bu ya? Iya, murah. Terus untuk fasilitasnya Bu, dari toilet, dari tempat sampah gimana menurut Ibu nih? Toiletnya bagus juga, bersih. Terus harapan Ibu sebagai pengunjung untuk kedepannya seperti apa Bu untuk pengelolaan tempat ini sendiri Bu?
mudah-mudahan kedepannya ya lebih maju lagi. Ibu sendiri udah berapa kali Bu kesini? Udah sering. Udah sering. Artinya nyaman ya Bu ya tempat ini ya, makanya berulang-ulang kesini ya. Anak-anak juga enak. Berpuas diri akan pencapaian pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus saat ini, kedepannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus akan terus berbenah dan memberikan yang terbaik dalam menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, agar mau dan terus berkunjung ke lokasi-lokasi pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Edi Kurniawan, Tanggamus, melaporkan.